Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indris Wulandari dengan NIM 010 akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai amfibi. Diawali dengan apa itu amfibi? Nah, amfibi termasuk binatang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki kemampuan hidup di dua lingkungan yang berbeda. Saat baru menetas atau berudu, hidup di dalam air dan bernafas dengan menggunakan insang. Sementara pada fase dewasa, hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Amfibi terdiri dari 3 bangsa, yaitu yang pertama, Sesilia. Nah, Sesilia dikenal dengan nama apoda, A yang artinya tidak dan pod yang artinya kaki, yang berarti tidak berkaki. Amfibi yang tidak memiliki kaki dan sepintas mirip seperti cacing. Nah, yang kedua, Caudata, atau dikenal dengan nama salamander, merupakan satu-satunya bangsa yang tidak dijumpai di Indonesia. Hewan ini memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor yang jelas dengan 4 tungkai yang berukuran sama. Nah, yang ketiga tidak asing lagi, yaitu bangsa Anura, yang merupakan bangsa yang paling dikenal orang masyarakat luas dan ditemukan hampir seluruh belahan dunia. Sebagian besar amfibi di Indonesia umumnya masuk ke dalam kelompok ini. Anggota bangsa inilah yang disebut sebagai kata atau kodok. Nah, memiliki tubuh yang pendek dan lebar, terdiri dari kepala dan bagian badan serta memiliki 2 pasang tungkai, di mana tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Nah, secara umum, amfibi bisa dikelompokkan berdasarkan habitat dan kebiasaan hidup, yaitu yang pertama, terestrial, yaitu hidup di atas permukaan tanah dan agak jauh dari air kecuali pada saat musim kawin. Contohnya kodok buduk. Selanjutnya, arboreal, merupakan kelompok yang hidup di atas pohon. Nah, contohnya yaitu katak pohon hijau. Selanjutnya yaitu akuatik, merupakan kelompok yang sepanjang hidupnya selalu terdapat di sekitar badan air. Contohnya Prinoides aspera. Terakhir yaitu fosorial, yang merupakan kelompok yang hidup di dalam lubang-lubang tanah. Nah, contohnya Coloula baleata, yang berada di dalam lubang-lubang di tanah dan hanya keluar pada saat hujan. Nah, Sesilia juga umumnya bersifat fosorial. Ciri-ciri umum amfibi. Yang pertama, merupakan kelompok hewan bertulang belakang. Selanjutnya, endoskeleton tersusun atas tulang sejati. Umumnya berkulit lunak dan lembab serta banyak mengandung pembuluh darah. Kulitnya mengandung kelenjar lendir dan racun. Memiliki peredaran darah tertutup dan matanya memiliki selaput yang disebut membran nictitans. Membran nictitans yang melindungi mata saat menyelam. Nah, selanjutnya, pada saat dewasa, jantung beruang 3 ruang, terdiri atas 2 atrium dan 1 ventrikel. Nah, amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap, tetapi ada pula yang selama hidupnya dalam bentuk larva. Mempunyai alat gerak berpasangan, yaitu sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Nah, fertilisasi tipe eksternal atau internal. Mengenal bangsa Anura. Yang pertama yaitu kodok buduk. Klasifikasinya yaitu filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Amphibia, bangsa Anura, famili Bufonidae, subfamili Bufoninae, marga Bufo, jenis Bufo asper, dan sinonim yaitu Prinoides aspera. Selanjutnya katak pohon dengan klasifikasi sebagai berikut. Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Amphibia, bangsa Anura, famili Rhacophoridae, subfamili Rhacophorinae, marga Rhacoporus, jenis Rhacoporus javanus, sinonim Rhacophorus schlegeli, dan Rhacophorus barbauri. Nah, selanjutnya terdapat beberapa contoh bangsa Anura lainnya. Nah, selanjutnya identifikasi. Yang pertama, gambar morfologi Anura atau Ranidae, terdiri atas lipatan dorsolateral, kemudian hidung, timpanum, kaki, piringan jari, selaput, dan kaki belakang. Selanjutnya, morfologi Anura atau Bufonidae,
terdiri atas alur parietal, alur, timpanum, dan kelenjar paratoid. Nah, berikut metamorfosis sempurna dari kata yang diawali dengan kata dewasa mengalami perkawinan, kemudian menghasilkan telur. Telur tersebut menetas menjadi berudu. Berudu yang telah menetas dari telur kemudian muncul kaki belakang. Selanjutnya, kaki depan dan belakang telah keluar. Kemudian, ekor belakang dan moncong memendek. Selanjutnya, terbentuklah kata yang telah bermetamorfosis dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.